Sekarang kita lagi menuju ke makamnya Cut Nyadin, pahlawan nasional. Di sini ada beberapa makam pangeran dan ini ada tulisan makam Gunung Puyuh. Saya nggak tahu maksudnya apa. Karena nggak ada guide-nya, kita jalan aja. Itu ada makam Pangeran Surya Kusuma Adinata. Nah, itu dia. Ya, tapi kita nggak menuju ke sana. Kita mau menuju ke Maksudnya di sana ya, Bu? Ya. Ini benar-benar kompleks pemakaman warga sebenarnya, atau mungkin kompleks pemakaman ningrat. Cuman karena dulu mungkin ini kelihatan dari pohon-pohonnya udah usianya udah cukup lama sih sebenarnya. Mungkin dulu ini tidak ada penduduk di sini ya. Mungkin udah lama gitu kan. Maksudnya udah jauh dari perkampungan. Ini banyak makam-makam tua di sini. Oh, itu dia di depan. Ada tulisannya makam pahlawan Cut Nyadin. Permisi, Pak. Misi. Iya, Pak. Mereka Cut Nyadin. Bade ke Cut Nyadin. Nah, ini dia. Makam pahlawan nasional Cut Nyadin. Ini makamnya. Pak Kucen. Oh iya. Ya. Kuntana Ya. Assalamualaikum, Pak Kuncen. Ini apa makamnya? Ya. Saya boleh masuk? Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum ya Allah. Nah, ini dia makamnya dari Ibu Cut Nyadin. Ada tulisannya adalah karena di jihadmu perjuangan Aceh beroleh kemenangan. Dari Belanda kembali ke tangan rakyat sendiri kegirangan. Itulah sebab sebagai kenangan kami teringat terang anugerah akan budiman pahlawan Jono. Pahlawan wanita berjiwa kajangan. Ya, ini foto beliau. Kalau di film terkenal diperankan oleh Christine Hakim. Ya. Saya bersama Pak Kuncen. Ya, halo Pak Sep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di makamnya Ibu Cut Nyadin. Beliau seperti yang kita tahu adalah pahlawan besar dari Aceh yang dimakamkan di Sumedang. Saat ini saya bersama dengan Pak Asep, juru kunci atau pengelola dari tanah makam ini. Ya, Pak Asep, boleh ceritain dong Pak, awal mulanya beliau dimakamkan di sini? Oh iya, boleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Dulu Ibu Cut Nyadin ini dibawa oleh Belanda dengan satu juru bicara dan satu pengawal. Nah, setelah Belanda ini setelah menyerahkan Ibu Cut Nyadin kepada Bapak Bupati Sumedang yang bernama Eyang Mekah, juru bicaranya ini dengan Belandanya ini kembali lagi ke Aceh. Yang ditinggal di sini adalah Ibu Cut Nyadin dan Teku Nana pengawalnya. Nah, setelah itu Bapak Bupati Sumedang ini yaitu Eyang Mekah ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh,
maka dia memanggil ulama besar Sumedang yang bernama Kiai Haji Sanusi. Dia adalah yang membangun Masjid Agung Sumedang, imam pertama di Sumedang, penghulu pertama di Sumedang. Wow. Itulah. Nah setelah itu, Yang notabene-nya adalah buyutnya dari Ya. Kang Asep. Waduh. nah setelah itu tidak lama kemudian dibawa ke rumahnya Kiai Haji Sanusi ini, Ibu Cut Nyadin ini. Dan Ibu Cut Nyadin ini tinggal di rumahnya Kiai Haji Sanusi, dirawat khusus yaitu oleh cucunya Kiai Haji Sanusi, yaitu Ibu Siti Khadijah. Nah, Tahun berapa tuh ya? itu tahun 1906 datang ke sini. Nah, kemudian tahun 1900 kemudian Ibu Cut Nyadin di sini ada kegiatan yaitu mengajar pengajian kepada ibu-ibu di Sumedang. Nah, dan Ibu Cut Nyadin entah esok atau malamnya ini cerita tentang suaminya Teku Marjohan yang di Aceh, walaupun sudah wafat tetapi masih dicari oleh Belanda. Ketakutan keluarga Kiai Haji Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari lagi, maka namanya pun diganti menjadi Ibu Ratu atau Ibu Perbu. Oke. Jadi jangankan yang jauh, jangankan yang dekat, yang jauh jangankan yang jauh, yang dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin. Taunya Ibu Ratu, keluarga Kiai Haji Sanusi. Usianya waktu itu berapa? Usianya waktu itu 58 tahun. Oke. Nah, kemudian tahun 1907 Kiai Haji Sanusi ini meninggal. Dan tidak lama kemudian Ibu Cut Nyadin pun tepatnya tanggal 6 November 1908 juga meninggal. Setahun kemudian. Nah, setelah ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Kiai Haji Sanusi ini berunding mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin, ya. Karena kalau ke Aceh tidak mungkin, sebab dalam pengasingan. Kedua terlalu jauh dan tidak tahu alamat. Nah, kata anak Kiai Haji Sanusi yang bernama Haji Usna menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot. Karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi, maka makamkanlah di dekat makamnya Kiai Haji Sanusi. Jadi bukan hanya di tanahnya, tetapi di dekat makamnya. Mungkin orang tua dulu tahu bagaimana untuk menceritakan sejarahnya. Salah satu inilah, ini makam Kiai Haji Sanusi, itu makam Ibu Siti Khadijah, dan itu makam Haji Husna yang memakamkan Ibu Cut Nyadin di sini. Jadi ini keluarga lah ya. Ini memang keluarga ini. Dan ini pemakaman keluarga. Iya, pemakaman keluarga, bukan makam. Oke, baik. Kalau rumahnya sendiri dari sini jauh? Nah, rumahnya bukan sementara, memang sudah tidak ada, sudah dibongkar tahun 80. Jadi datang ke sana juga, di situ memang ada tulisan rumah tinggal Cut Nyadin. Nah, kalau tulisan rumah tinggal Cut Nyadin itu bohong. Seandainya ada percaya itu rumah tinggal, berarti ada dibohongin. Tetapi kalau tidak percaya, berarti itu kalau rumah singgah itu baru boleh. Itu sebetulnya rumah singgah, bukan rumah tinggal. Replika lah. Nah, gitu. Supaya orang tahu lah. Nah, hanya ancer-ancer aja. itu pun banyak kesalahan, bukan seperti itu, rumahnya itu persegi. Jadi Ibu Cut Nyadin meninggal usia 60. 2 tahun. Ya, 2 tahun. 2 tahun setelah di pengasingan. Ibu Cut Nyadin lahir dan wafatnya pun sama, tanggal 6 November. Oh iya? Lahir 6 November Lalu 1848. tahunnya ini pemerintah ini tahunnya Cut Nyadin setelah 50 tahun. Bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin setelah 50 tahun baru diketahui. dikasih tahu keluarga. Bukan. Itu atas perintah Presiden Soekarno. Menyuruh kepada Dr. Ali Hashimi agar memerintahkan ke pemerintah Aceh agar ditelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Nah, kemudian tahun 1957 ada pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini. Kebetulan Ibu Siti Khadijah yang mendampingi pada waktu itu masih ada. Jadi tidak susah untuk menunjukkan dan menerangkan bahwa ini adalah makam Ibu Cut Nyadin. Nah, yang memunggar ini siapa? Nah, yang memunggar ini pemerintah Aceh tahun 1987. Yang membangunnya itu adalah Profesor Ibrahim Hasan dengan Ibrahim Hasan dengan Pak Bustanil Arifin. Bustanil Arifin. Oke. Mulai dari membangun menasah atau musola, benteng dan makam ini oleh pemerintah Aceh. Luar biasa nih Kang Asep, penjelasannya lengkap sekali. Jadi melengkapi khasanah sejarah pada saat saya belajar ini kan pada saat SD ya. Ya. Udah belajar nih, tapi ngertinya nggak tahu. Ya, betul. Dan masih dicintai masyarakat Aceh. Banyak peziarah. Bukan hanya orang Aceh aja, termasuk luar Aceh pun. Setiap yang datang ke Sumedang ada mendengar makam Ibu Cut selalu didatangi. Itulah, jadi bukan hanya masyarakat Aceh, apalagi masyarakat Aceh nggak usah disebutkan. Itulah. Jauh-jauh misalkan ada kunjungan ke Jakarta mau pulang ke sini dulu
Ini memang filmnya juga fenomenal. Itulah. Baik, makasih penjelasannya. Ya. Saya mau mendoakan Ya, sebentar silakan. Ibu Cut Nyadin. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Ya.